Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dua kisah yang terjadi di zaman Rasulullah dan sebelum zaman Rasulullah. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Kisah yang pertama adalah pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa dan suka bersedekah. Suatu hari dia sakit keras, maka istrinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau tentang keadaan Alqamah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talqinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan nazak. Maka segeralah mereka mentalqinnya. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka laporkan kejadian ini pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bertanya, "Apakah dia masih mempunyai kedua orang tua?" Ada yang menjawab, "Ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta." Maka Rasulullah SAW mengirim utusan untuk menemuinya, dan beliau berpesan kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqamah jika dia masih mempunyai Katakan kepada ibunya Alqamah jika dia masih mampu untuk berjalan menuju Rasulullah, maka datanglah. Namun jika tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuinya. Tatkala utusan itu sampai di tempat ibunya Alqamah dan pesan beliau telah disampaikan, maka dia berkata, "Saya yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah." Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah SAW. Sesampai di rumah beliau, maka dia mengucapkan salam, dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan hal itu kepadaku. Bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah?" Maka sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu bagaimana perasaanmu padanya?" Dia menjawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat." Maka beliau bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Si ibu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kau lakukan?" Beliau menjawab, "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak tahan apabila engkau membakar anakku di hadapanku." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih lama."
Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah padanya. Lantas sang ibu ini berkata, wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat serta semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho kepada anakku Alqamah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari hatinya, atau barangkali dia hanya malu kepadaku. Bilal pun berangkat dan ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal masuk dan berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadah, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadah. Dan akhirnya Alqamah meninggal dunia saat itu juga. Kemudian Rasulullah melihatnya dan memerintahkan agar dia dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatinya dan menguburkannya. Dan di dekat kuburan itu beliau bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik kepada ibunya, serta meminta keridhoannya, karena ridho Allah bergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah bergantung pada kemarahannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah ini masyhur, sering kita dengar, ya. Meskipun ada yang mengatakan kisah ini lemah, tetapi kita ambil hikmahnya, bahwasanya kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua, dan itu disandarkan bukan pada semata-mata kisah ini, tetapi disandarkan pada Al-Quran, yaitu surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, berasal dari Abdullah bin Amr an Abdillah ibnu Amir an Abdillah ibni Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol an Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhu qol jaa rasulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu aba yi'uka alal hijrati wa taraktu abawaya yabkiyani faqala irji ilaihima fa'adhikhukuma kama abkai tahuma. An Abdillah ibni Amr qol ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka alal hijrati wa taraktu abawayya
yabkiyani faqala irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Dari Abdullah bin Amr berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, saya datang demi berbaiat kepadamu untuk berhijrah, namun saya meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Maka Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As an Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminu al-ghamus. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah bersabda, dosa-dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, serta sumpah palsu. Dan di antara nasihat Luqman kepada anaknya adalah untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala antusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi,
dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Muslim nomor 4627, Rogima anfu. Kila man ya Rasulullah. Qala man adraka abawahi indal kibari ahadihima au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka, sungguh celaka. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seseorang yang ditunggui orang tuanya sampai dewasa, tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Padahal orang tua itu adalah jalan pintas untuk bisa menuju surga dengan berbakti kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah yang kedua yang diceritakan di dalam buku kisah orang-orang soleh, yaitu kisah tentang Jurais, seorang ahli ibadah. Jurais adalah seorang laki-laki ahli ibadah yang mempunyai tempat ibadah sendiri. Suatu ketika dia tengah berada di dalamnya. Tiba-tiba ibunya datang padahal dia sedang sholat. Ibunya pun memanggil, "Wahai Jurais." Jurais berkata dalam hati, "Ya Rob, aku pilih menjawab panggilan ibuku atau melanjutkan sholatku." Akhirnya Jurais melanjutkan sholatnya, sehingga sang ibu pun berlalu. Pada hari berikutnya sang ibu datang lagi tepat pada saat Jurais tengah melaksanakan sholat. Sang ibu memanggil, "Wahai Jurais." Jurais berkata dalam hati, "Ya Rob, aku pilih menjawab panggilan ibuku atau melanjutkan sholatku." Akhirnya Jurais tetap melanjutkan sholatnya, sehingga sang ibu pun berlalu. Pada hari berikutnya lagi sang ibu datang lagi tepat pada saat Jurais tengah melaksanakan sholat. Sang ibu memanggil, "Wahai Jurais." Jurais berkata dalam hati, "Ya Rob, aku pilih menjawab panggilan ibuku atau melanjutkan sholatku." Akhirnya Jurais tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian sang ibu menyumpainya, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa Jurais sebelum dia melihat wajah para perempuan pelacur." Di sisi lain, sekelompok kaum Bani Israel sedang memperbincangkan mengenai Jurais dan ibadahnya. Seorang perempuan pelacur yang menjadi idola karena kecantikannya berkata, "Jika kalian mau, aku akan menggodanya." Lalu perempuan tersebut datang menggoda Jurais, tetapi Jurais tidak mengindahkannya sama sekali. Kemudian perempuan tersebut mendatangi seorang penggembala yang sedang beristirahat di tempat ibadah Jurais. Perempuan tersebut menyerahkan dirinya kepada si penggembala, dan mereka pun melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga perempuan tersebut hamil. Ketika dia melahirkan seorang bayi, maka dia mengaku bahwa bayi tersebut adalah hasil perbuatan Jurais. Akhirnya para warga berbondong-bondong mendatangi Jurais, menyeretnya keluar dan merobohkan tempat ibadahnya. Mereka juga memukilinya. Jurais berkata, "Mengapa kalian melakukan hal ini?" Mereka menjawab, "Kamu telah berbuat zina dengan pelacur ini sehingga dia melahirkan seorang bayi." Jurais bertanya, "Mana bayi tersebut?" Mereka membawa bayi tersebut ke hadapan Jurais. "Tolong beri aku waktu sebentar untuk melaksanakan sholat," pinta Jurais. Sejurus kemudian Jurais melaksanakan sholat. Sesuai sholat, Jurais menghampiri bayi tersebut dan menyentuh perutnya sambil berkata, "Hai anak kecil, siapakah ayahmu sesungguhnya?" Lantas bayi tersebut menjawab, "Fulan si penggembala." Kontan para warga tersebut berebut mendekap Jurais, menciuminya dan meminta berkah kepadanya. Mereka berkata, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu dari emas." Jurais menanggapi, "Tidak usah, kembalikan ia dari tanah sebagaimana sebelumnya." Akhirnya mereka pun membangunnya. Bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas, sesungguhnya hak ibu sangat besar.
Doa seorang ibu untuk anak ketika hatinya disakiti akan dikabulkan. Meskipun Juraij seorang ahli ibadah dan sedang beruzlah, tetapi dia telah menyakiti hati ibunya. Lantaran ketika dipanggil dia tidak menjawabnya karena dia sedang melaksanakan sholat, sehingga ibunya mengutuknya. Ternyata kutukan sang ibu pun dikabulkan. Lalu bagaimana dengan orang yang dikutuk ibunya karena telah menghinanya? Yang kedua, sesungguhnya berlindung kepada Allah secara benar ketika sedang mengalami kesulitan dapat memberi manfaat sebagaimana yang dilakukan oleh Juraij. Ketika Juraij sudah di ujung tanduk, Allah menjadikan bayi yang masih disusui dapat berbicara untuk membela Juraij. Allah berfirman di dalam surat An-Naml surat yang ke-27 ayat 62. Amma yujibul mutarra idza ta'ahu wa yakshifu as-su'a wa ja'alukum khulafa'al ardi. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Bukanlah dia Allah yang telah memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Apakah di samping Allah ada Rabb yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil, kekuatan iman dan tawakal secara benar dapat memunculkan keajaiban-keajaiban sebagaimana Allah menjadikan bayi yang masih disusui dapat berbicara untuk membela lelaki yang penuh berkah ini. Bahkan pernah pula Allah menjadikan dahan-dahan pohon dapat berbicara. Kemudian akhir dari kebohongan dan kedustaan adalah kegagalan dan kerugian sebagaimana yang dialami oleh perempuan pelacur tersebut. Bapak dan Ibu, di samping itu tentunya pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa pentingnya untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian karena ridha wa fi ridhal walidain wa suqtu wa fi suqtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Tetapi hendaknya orang tua juga berhati-hati. Jangan sampai kemudian karena emosi kemudian menyumpai anaknya. Kasihan anaknya. Bisa jadi ya, karena doa orang tua itu sangat mustajabah, maka hendaknya berhati-hati jangan sampai mengucapkan permohonan-permohonan dan yang kurang baik, yang tidak baik, yang nanti akan menjadikan kesulitan bagi anaknya. Bapak dan Ibu, demikianlah dua kasus ya yang bisa kita petik. Intinya adalah berbakti kepada orang tua.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah dan Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan yang paling baik dariku? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, bapakmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa saksikan di dalam kehidupan betapa orang-orang yang berbuat durhaka kepada orang tua, maka kehidupannya akan jauh dari keberkahan. Dan seseorang yang senantiasa berbakti kepada orang tua, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Karena itulah, di satu sisi kita sebagai anak berbakti kepada orang tua, kalau orang tua kita masih ada, dan kalaupun sudah tidak ada, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Sedangkan kita apabila telah mempunyai anak, maka kita adalah orang tua dari anak-anak kita. Wajiban kita adalah untuk mengajarkan anak-anak itu mengenalkan ajaran agama yang senantiasa untuk berbakti kepada orang tua. Maka dengan didikan agama, dengan diberikan arahan tentang bakti kepada orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Nasru minallah wa fathun qarib. Akhirnya mari kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita akhir kehidupan kita husnul khatimah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.